Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, hari ini aku mau sharing tentang update budget aku di bulan ini ya. Masya Allah, setelah aku buka ternyata zong kosong teman-temannya. Jadi isi dompet aku tuh sudah hampir minus ya, tinggal belanja bulanan di belanja mingguan di pekan keempat yang masih utuh, yang lain sudah kosong. Kalau teman-teman sendiri gimana keadaan keuangannya di pekan keempat bulan Oktober? Semoga teman-teman masih sehat ya keuangannya. Kalau aku sendiri sih jujur untuk bulan ini banyakkan jajannya ya. Apalagi kalau teman-teman punya anak kecil dan mungkin udah pada sekolah, terkadang jajannya lebih banyak ya. Mungkin ada di kantin sekolah, kemudian ada juga bekal yang kita buatkan untuk mereka sehingga ya butuh lebih banyak pengeluaran untuk jajan mereka ya teman-teman. Nah sekarang kira-kira menurut teman-teman ketika uangnya sisa segini cukup nggak ya sampai akhir bulan? Kalau aku sendiri sih meragukan, kayaknya nggak cukup ya. Kalau teman-teman sendiri gimana? Karena aku sendiri sih kalau ke tempat kerja biasanya ngisi BBM ya teman-teman. Sepertinya untuk BBM sendiri itu masih membutuhkan dana sebesar kurang lebih 100.000 dengan jumlah pengisian 30.000 setiap pengisiannya ya teman-teman. Baik, langsung saja ya teman-teman, kita ambil dana tambahan itu dari dana darurat. Nah, ini adalah salah satu fungsi mengapa kita harus membuat dana darurat di anggaran yang kita anggarkan setiap bulannya. Barangkali masih ada teman-teman yang belum tahu apa sebenarnya fungsi dari dana darurat itu. Jadi dana darurat adalah sejumlah uang yang sengaja dicadangkan oleh seseorang. Jadi dana darurat itu sebenarnya tidak diperuntukkan untuk tujuan keuangan tertentu. Dengan kata lain, dana darurat diperlukan untuk keperluan yang sifatnya mendadak dan mendesak. Ya, seperti sekarang ini ya, benar-benar mendesak teman-teman. Nah, setelah kita mengambil dana dari dana darurat tersebut, selanjutnya kita akan mencatat pengeluaran yang kita ambil dari pos dana darurat. Nah, di sini aku mengisinya dengan catatan keterangan kebutuhan pokok dengan kredit atau pengeluaran sebesar 150.000. Kalau dilihat-lihat, dana darurat yang aku anggarkan masih terbilang sedikit ya teman-teman. Mengapa aku katakan seperti itu? Karena dari segi teori sebenarnya untuk dana yang harus dikeluarkan untuk dana darurat adalah sebanyak 3 kali gaji yang kita miliki. Jadi jika teman-teman misalnya memiliki gaji 5 juta, berarti 5 kali 3 yang harus kita anggarkan untuk dana darurat. Tentu saja itu dari segi teori ya teman-teman. Sekali lagi teori itu terkadang tidak sesuai dengan realita yang keuangan kita apa adanya. Jadi teman-teman disesuaikan saja dengan budget yang teman-teman miliki. Setidaknya ada yang akan kita anggarkan untuk persiapan kalau ada kebutuhan mendesak di akhir bulan atau untuk kebutuhan tertentu. Nah, ini ya teman-teman, sekarang aku masukkan kembali belanja di minggu keempat dari sisa anggaran yang tadinya aku keluarkan. Selanjutnya
aku masukkan juga tambahan dana yang aku ambil dari dana darurat sebesar 150.000 ditambah dengan uang receh yang ada di tangan aku sejumlah 1.700 rupiah. Gak apa-apa, dimasukkan aja. Nah, semoga bisa menjadi evaluasi aku ya teman-teman, bahwa kedepannya itu untuk anggaran belanja mungkin aku bisa minimalisir dengan cara lebih sering memasak di rumah dibanding dengan jajan di luar. Baik teman-teman, cukup sekian update budgeting aku di bulan Oktober. Teman-teman boleh mengambil baiknya dari apa yang aku sharing, boleh dibuang yang buruk-buruknya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.